Nomor 1 incorrect ya. Ya, Iya, Ustaz. nomor 1 incorrect. Hers ini harusnya nggak boleh diikuti benda, tapi di sini ada Kata bendanya. S. Iya, harusnya her, Ya. hair. Biasa. Terus nomor 2 ini jawabannya adalah correct ya. Jadi our harus ada bendanya, sudah ada bendanya. Terus theirs ini nggak ada bendanya, sudah benar. Jadi 2 correct. Terus nomor 3 incorrect, harusnya your notes. Jadi your-nya nggak ada S-nya harusnya. Terus selanjutnya 4 adalah correct. His ideas benar, hers itu juga ada benar. The tree fell on its side. Its diikuti benda boleh. Berarti ini 5 correct. My desk, my harus diikuti benda sudah benar. Hers sendirian juga benar. Their suggestion, nah ini incorrect. Harusnya their biasa. Their suggestion. 8 ini incorrect. Our appointment ini hour-nya sudah benar, tapi kalau yang your ini harusnya nggak ada, harus ada bendanya. Kalau nggak mau ada bendanya harus dikasih s, yours. 9 your friend and my friend are coming to our party. Benar. Your, my, our sudah benar semua. 10 ini incorrect, harusnya your gloves. Terus belakang ini sudah benar, mine. Tapi yang yours-nya salah, berarti nomor 10 tetap incorrect. Oke, 1 sampai 10 dari Miss Farah, ada yang salah? Salah satu, Mister. Nomor Nomor 10. 10. Iya, itu yours. Terus Pak Bambang udah dikerjakan Pak, nomor 10. Yang 1 sampai 10. Belum. Benar semua kayaknya Mister itu. Benar semua ya. Pak Bambang, Mister Bambang. Kalau Mas Denny gimana? Benar? Ada yang salah? Benar semua Mister, Benar alhamdulillah. semua. Oke. Miss Eka ada yang salah? Salah satu nomor 8. Enggak 8. teliti diam jauh. Oh iya iya. Terus Miss Vista ada yang salah? Mister, nomor 7 jawabannya apa ya? Tadi, 7 incorrect. oh berarti salah satu, Mister. Nomor berapa? 8. 8. Enggak teliti your. Di sini ya. Oke. Mas Rahmat Ya. ada yang salah? Nomor 8, Mister. Cuma itu aja ya. Iya, Mister. Oke, nomor 8 your, harusnya yours. Terus Miss Alfia ada yang salah? Benar semua, Mister. Benar semua. Oke. Baik, ini udah selesai untuk materi pronoun yang jenis kedua, posesif. Nanti kalau ada soal di nomor 25 sampai nomor 30, ada pronoun di garis bawah, coba dicek. Itu jenis yang mana. Kalau ada jenis posesif, maka kita harus ingat-ingat yang tergolong posesif adjektif atau yang posesif pronoun. Mau tempatnya di depan, mau di belakang, intinya tinggal diikuti benda atau tidak diikuti benda. Oke, terus selanjutnya kita ke materi yang terakhir di bagian pronoun. Dan di buku di situ juga sudah ada. Materinya adalah pronoun reference. Jadi pronoun reference. Untuk pronoun reference ini kan sebenarnya kadang diujikan juga di soal reading. Dan untuk soalnya ciri-cirinya adalah it, online, 7, refers to. Nah, itu adalah ciri-ciri soal pronoun reference. Jadi apa itu pronoun reference? Nah, untuk pronoun reference itu adalah sebuah materi untuk mencocokkan pronoun atau kata ganti benda, yaitu I, we, they, he, she, it, atau yang me, atau yang posesif tadi, semua jenis pronoun itu, untuk mencocokkan
pronoun dengan kata benda yang diganti olehnya. Karena pronoun itu kan sebenarnya kata ganti benda. Nah, nanti kalau misal diganti benda yang asli itu dengan pronoun ini, yang diganti itu memang benar apa tidak, cocok apa enggak. Misalkan ada sebuah subjek John. Nah, kalau mau diganti itu boleh, cuma cara menggantikannya juga harus benar. Kalau John diganti she ya itu incorrect. Kenapa? Karena nggak mengacu sesuai dengan pronoun dalam ketentuan penggunaannya. Jadi kita harus berhati-hati kalau misalkan ada pronoun di garis bawah juga kita harus dicek dulu itu mengacu ke benda yang benar apa yang salah gitu. Jadi kesimpulannya pronoun reference itu hanya mencocokkan pronoun dengan kata benda yang diganti olehnya. Di sini ada kalimat the boys will cause trouble if you let him. Para anak laki-laki akan menyebabkan masalah jika kamu membiarkannya. Nah, di sini yang dibiarkan siapa? Kan sebenarnya mengacu ke anak laki-laki ini. Dan kita harus ini dulu, analisa dulu. Kalau him ini kan artinya dia. Dia itu untuk laki-laki tapi jumlahnya satu. Padahal tadi di subjek itu anak laki-lakinya itu nggak cuma satu. Berarti antara him dan the boys ini nggak sinkron. Bukan mengacu ke the boys ini himnya. Harusnya him mengacu ke satu orang laki-laki. Nah itu adalah pronoun reference. Kalau mau diganti himnya ya untuk mengacu ke banyak. Jadi bukan him, tapi harusnya them. Jadi the boys will cause trouble if you let them. Gitu. Terus selanjutnya everyone must give their name. Di sini juga ada pronoun yaitu their. Setiap orang harus memberikan namanya. Yang punya nama siapa? Everyone. Kemarin everyone itu termasuk salah satu jenis certain word. Dan everyone itu satu orang. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Berarti kepemilikan untuk laki-laki ataupun perempuan bukan their. Their ini kan untuk kepemilikan banyak orang. Maka ini nggak tepat. Reference-nya nggak benar. Jadi harusnya untuk kepemilikan laki-laki misal itu pakainya his. Kalau kepemilikan perempuan itu harusnya her. Jadi kesimpulannya harusnya everyone must give his or her name. Nah itu kita harus ingat-ingat lagi materi yang kemarin. Terus apa saja hal yang perlu kita ketahui kalau kita mau mencocokkan pronoun dengan bendanya? Yang pertama sudah jelas harus tahu jenis-jenis pronoun. Jenis-jenis pronoun kemarin ada 3. Yang pertama pronoun jenis subjek. Itu harus hafal. I, you, we, they, he, she, it. Begitu pula hafal dengan menggantikan siapa. You, they itu gantiin siapa. He, dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya adalah pronoun jenis objek. Me, you, us, dan lain-lain. Dan yang baru saja kita pelajari yaitu pronoun jenis possessive. Baik yang sebelah kiri maupun yang sebelah kanan. Jadi pertama harus hafal dulu itu untuk jenis-jenis pronoun. Terus yang selanjutnya adalah letak kata benda di dalam kalimat. Jadi karena kita akan mencocokkan dengan benda yang diganti oleh pronoun tersebut, maka kita juga harus tahu di mana letak kata benda. Dan letak kata benda kalau di dalam kalimat ya kalau nggak di depan jadi subjek, bisa juga di belakang jadi objek. Namanya pengganti itu biasanya benda yang biasa itu ditulis dulu. Nah nanti di kalimat yang kedua biasanya diganti dengan pronoun. Maka kita harus melihat kalimat pertama dan kalimat kedua. Ini adalah jenis-jenis pronoun yang sudah kita pelajari. Dan jadi tinggal dihafalkan lagi. Bisa juga dipoto misalkan nggak bawa buku. Karena nanti kita belajar untuk mencocokkan ini. Terus selanjutnya cara mencocokkannya. Nah, bagaimana cara mencocokkan agar benar? Yang pertama adalah identifikasi
pronounnya terlebih dahulu. Dalam mengidentifikasinya itu meliputi pertama jenis pronounnya. Dia masuk ke subjek, objek, atau posesif. Kalau sudah diidentifikasi jenisnya, yang berikutnya adalah menggantikan apa? Gantiin orang atau gantiin benda. Yang ketiga, jumlahnya berapa yang digantikan untuk menggantikan yang benda satu atau benda lebih dari satu. Nah, kalau sudah dianalisa seperti ini, ya tinggal dikasih kesimpulan, maka bendanya harus seperti ini. Nah, kalau nanti kita sudah cocokkan dengan yang diganti oleh pronoun tersebut, kalau nggak sama berarti itu salah. Itu. Terus yang berikutnya dalam mencocokkan kita tinggal cek kalimat sebelumnya. Dan karena menggantikan benda, maka benda nanti cukup dilihat di subjek maupun di objek. Itu karena benda di dalam kalimat ya cuma ada di sini. Misalkan seperti tadi, the boys will cause trouble if you let him. Cari dulu pronounnya. Sudah ketemu yaitu him. Him ini kalau kita analisa posisinya sebagai objek. Berarti him ini adalah golongan objek, ditulis objek. Yang berikutnya gantiin apa? Orang atau benda. Ternyata gantiin orang. Dan laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Terus yang berikutnya jumlahnya berapa? Kalau him ini harus menggantikan satu orang. Berarti kesimpulannya bendanya harus pertama laki-laki dan jumlahnya harus satu. Nah, tinggal dicek karena ini kalimatnya ada dua, ini kalimat pertama, ini kalimat kedua, jadi fokus pada subjeknya. Definisinya enggak sama. Sama apa enggak dengan yang tadi kita identifikasi? Jumlahnya satu, harus laki-laki. Ini sudah laki-laki tapi jumlahnya enggak satu, banyak, berarti enggak sinkron. Nah, kalau mau diganti harusnya him-nya ini digantikan dengan the boys. Boys itu kan jumlahnya banyak. Kita cek objek yang untuk banyak pakai apa. Nah, they banyak. Kalau jadi objek, them berarti gantinya pun harus sesuai letak yang pronoun ini. Kalau pronounnya di objek ya kita tinggal pindah posisi ini di belakang. Gitu. Jadi nggak boleh the boys will cause trouble if you let they. Walaupun dari sisi pronoun reverse-nya benar, tapi kan posisinya itu bukan di depan ya. Karena ini posisinya di belakang, ini adalah objek, ya nanti gantinya juga harus objek juga. Tapi objek untuk benda yang benar. Karena they itu adalah benda jamak, maka gantinya ya cuma them. Gitu. Nggak boleh juga diganti dengan their. Karena apa? Karena jenisnya ini bukanlah kepemilikan. Kecuali kalau ini kan jenisnya kepemilikan, maka nanti gantinya pun harus kepemilikan. Cuma kepemilikan yang mana? Maka dari itu kita harus analisa dulu. Yang pertama, their itu jenis posesif. Maka nanti gantinya pun harus jenis posesif. Yang berikutnya, gantikan apa? Orang atau benda. Kalau their ini kepemilikan, untuk gantiin orang bisa, benda juga bisa. Yang berikutnya jumlahnya berapa? Jumlahnya kalau there harus jamak, lebih dari satu. Berarti kita tinggal cek kalimat atau subjek sebelumnya. Nah, jumlahnya adalah everyone. Orang, iya. Terus jumlahnya berapa? Ini everyone kan satu, berarti nggak cocok. Jadi kita harus pindah posisi everyone di sini, di there ini. Nah, sekarang kepemilikan untuk satu orang itu apa? Cari di sini. Satu orang kan bisa laki-laki, bisa perempuan. Berarti harusnya kalau nggak pakai his ya pakainya her. Jadi itu adalah cara untuk mencocokkan. Nah, kita lihat contoh. Jadi kita baca kalimat lengkapnya. Jika seseorang sangat ingin sukses, mereka harus selalu kerja keras. Nah, kalimat yang di sini kan pronounnya ini. Analisa dulu. They ini fungsinya sebagai subjek. Berarti nanti gantinya pun kalau mau dirubah secara benar ya harus ganti subjek. They ini untuk gantiin orang boleh, benda juga boleh. Jumlahnya tapi harus lebih dari satu.
Kita lihat kalimat sebelumnya, cari subjeknya. Subjeknya adalah a person. Ini sudah benar orang, tapi jumlahnya nggak cocok. Kalau a person ini jumlahnya satu. Maka kalau mau diganti di sini, tinggal kita pindah aja. A person must always work hard. Nah, kalau diganti a person jadi subjek, person itu kan satu orang, bisa berarti harusnya kalau nggak he ya she. Gitu. Itu adalah cara mencocokkan untuk pronoun reference. Jadi kita tinggal cari. Terus berikutnya, if you see the students from the math class, jika Anda melihat para siswa dari kelas matematika, bisakah Anda mengembalikan exam papernya mereka? Their ini adalah jenis kepemilikan, maka gantinya pun harus jenis kepemilikan. Tapi kepemilikan untuk siapa? Ya kita dicek kalimat sebelumnya. Their ini harus untuk gantiin orang boleh, benda boleh, jumlahnya lebih dari satu. Kita lihat kalimat sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya yang punya exam paper ini adalah para siswa. Berarti sudah benar. Miliknya para siswa kan banyak. Kepemilikannya sudah benar. Kepada mereka, mereka siapa? Siswa ini. Berarti juga sudah benar. Nah, silakan nomor 3 sampai nomor 10 bisa dikerjakan terlebih dahulu. Jadi sama tahu artinya juga penting sih kalau untuk nyocokin itu pronoun reference. Some of friend and I went to see a movie. Beberapa teman dan saya pergi melihat film. Setelah itu kita menulis sebuah kritik tentang mereka. Nah, ini yang dikritik, apa yang dikritik? Cocok apa enggak sama yang diganti? Ini kan kalimat pertama. Ini kalimat kedua, ada pronoun yang digunakan, apakah menggantikan salah satu dari sini benar apa enggak? Itu. If you have a problem, kalau Anda punya masalah, kamu are welcome. Kamu dengan senang hati mendiskusikannya, apa yang didiskusikan dengan saya sebelum kamu mencoba untuk menyelesaikannya. Yang diselesaikan apa? I know you had a terrible time last week. Saya tahu bahwasanya kamu mengalami hal yang nggak baik minggu lalu. Tapi kamu harus mencoba untuk melupakannya, apa yang dilupakan. At the start of the program, di awal program, setiap siswa, kalau ada it, siswanya pasti satu. Kalau siswa ya bisa laki-laki, bisa perempuan. Perlu bertemu pembimbingnya tentang schedule-nya. Yang punya pembimbing siapa? Yang punya schedule dia siapa? In spite of its small size, meskipun memiliki lubang yang ukurannya kecil, video recorder ini memproduksi rekaman yang sangat mengagumkan. Nah, ini adalah pronounnya. Siapa yang punya lubang kecil? Nah, whatever the situation, apapun situasinya, kamu harus reflect, mengacu tentang mereka. Mengacu kemana nih? Gitu. Sebelum coming to decision, sebelum mengambil keputusan. Orang-orang yang saya kagumi, orang-orang yang saya paling kagumi adalah mereka yang memanage untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Masalah mereka, siapa yang punya masalah? Nah, jika seseorang berhenti sebentar ketika di meeting, tolong berikan pesan untuk mereka. Siapa yang diberikan pesan? Kita lihat sebelumnya. Nah, silakan bisa dikerjakan dulu.
Oke, selesai apa belum? Sudah? Sudah, Mister. Oke ya, saya bacakan untuk ininya jawabannya. Nomor 3 ini jawabannya incorrect. Jadi harusnya some of friend I went to see movie. Nah, ini yang paling penting di sini karena pronounnya kan di sini di kalimat kedua. Setelah itu kita maksudnya mengacunya siapa? Kita ya some friend and I. Kalau ada orang lebih dari satu dan ada saya berarti gantinya adalah kita. Mengkritik tentang mereka. Nah, mereka siapa yang dikritikkan tadi yang dilihat movie? Berarti harusnya bukan them, tapi gantinya kalau them ini kan posisinya di belakang. It harusnya. Jadi harusnya setelah itu kita mengkritik tentangnya. Nya siapa? Movie. Harusnya it. Terus yang keempat, if you have problem, you are welcome to discuss it. Apa yang didiskusikan? Ya, problem ini, masalahnya berapa? Satu, berarti sudah benar. Sebelum kamu mencoba untuk menyelesaikannya. Apa yang diselesaikan? Ya, masalah. Padahal masalahnya satu, harusnya bukan them, harusnya it lagi. Jadi nomor 4 itu incorrect. 5 ini jawabannya adalah correct. I know you had a terrible time last week, but you must try to forget about it. Yang harus dilupakan ya masalah ini. Had terrible time. Nah, karena terrible time ini jumlahnya satu, maka it itu juga sudah menggantikan terrible time. Jadi nomor 5 correct. Nomor 6 ini adalah correct juga. His ini kepemilikan untuk each student. Each student juga jumlahnya satu, berarti sudah benar. His schedule yang punya schedule juga siswa ini, berarti juga sudah benar. Terus yang nomor 7 ini incorrect. Yang punya ukuran kecil itu kan video recorder. Padahal video recorder ini kan jumlahnya banyak. Berarti kepemilikan untuk banyak bukan each, tapi harusnya their. 7 incorrect. Terus yang nomor 8 di sini juga incorrect. Harusnya kita mengacu ke mereka. Mereka di sini kan situasi. Jadi situasinya banyak. Posisi them kan di belakang. Nah, kalau belakang namanya objek, tapi objek untuk situasi harusnya diganti it. Itu. 8 incorrect. Orang-orang yang saya sangat kagumi, their ini untuk kepemilikan jumlah lebih dari satu, bisa orang, bisa bukan orang. Siapa yang punya masalah? Ya orang-orang ini kan orang-orang. Berarti jawabannya their sudah benar. Jika seseorang menghentikan ketika saya lagi meeting, tolong kasih pesan untuk mereka. Siapa yang mau dikasih pesan? Ya seseorang itu, anyone. Padahal anyone kan jumlahnya satu. Nah, posisi anyone kalau dirubah di them ini berarti jadi objek. Kalau objek bukan them, harusnya him atau harusnya her. Jadi nomor 10 jawabannya adalah incorrect. Oke, itu sudah selesai untuk materi pronoun. Silakan dari Miss Farah. Ada yang salah Miss Farah? Nomor berapa? Salah satu nomor 7, Mister. 7 ya. Ya, itu harusnya yang punya ukuran kecil adalah this. This itu untuk ini tapi jumlah banyak. This books. Kalau Pak Bambang ada yang salah Pak? Ya, nomor 7 itu Oh, nomor 7 ya. cari subjek agak bingung tadi. Ya. Iya. Terus Mas Denny ada yang salah? Maaf Mister, tadi agak kurang paham untuk penjelasannya. Terus barusan tadi dijelaskan sama Mister, baru paham untuk Oh iya. pergantian nama untuk yang dari kata them ke it. Ah, Tuh. iya. Oke, terus Miss Eka ada yang salah? Salah satu nomor 7. Oh sama ya nomor 7. Terus Mr. Rahmat ada yang salah? 3, Mister. Oh, salah 3. Nomor berapa saja? 7, 3 sama 10, Mister. Oh iya. Oke, cukuplah. Terus Miss Vista ada yang salah? 7, Mister. Sama ya 7 ya. Miss Alfia? Salah 3. Nomor Salah 7, 9, 10. Oh iya.
Kalau nomor 9 itu memang people itu nggak terlihat kalau jumlahnya banyak, karena people itu adalah kata benda yang tidak teratur. Walaupun nggak ada S-nya, tapi itu tergolong jumlahnya lebih dari satu. Kalau 3 Itu ya the seperti itu. people I gimana, Mister? Kenapa? Setelah kata the people itu I ya. Ya itu kan sebenarnya ada penghubungnya, cuma penghubungnya itu dihilangkan. Jadi aslinya the people who I admire atau the people whom I admire most. Jadi I ini orang lain, dia lagi membicarakan people ini gitu. Jadi orang-orang that I admire most aslinya seperti itu. Nah, jadi kalau ada sebuah subjek yang dijelaskan oleh adjective clause setelahnya subjek itu kan biasanya the boy whom I meet, the boy that I meet, itu setelahnya subjek itu kalau diikuti adjective clause, that-nya itu bisa dihilangkan. Jadi terlihat seperti kalimat the boy I like. Padahal aslinya the boy whom I like atau the boy that I like. Aslinya itu the boy that I like. Cuma that-nya dihilangkan. Dan di sini kan yang punya masalah adalah orang-orang itu, karena I ini lagi membicarakan orang yang dia kagumi. Siapa? Ya ini orang ini. Berarti yang punya masalah siapa? Ya bukan sayanya, tapi orang-orangnya, karena si saya ini sedang mengagumi orang lain karena dia bisa mengatur masalah mereka sendiri. Jadi there itu untuk kepemilikan, untuk orang bisa, benda juga bisa, tapi jumlahnya lebih dari satu. Siapa yang punya masalah? Orang-orang itu. Itu, Miss. Ya, Ada lagi? thank you, Mister. Ya, itu ya. Jadi untuk materi pronoun itu sudah selesai. Maka nanti harus hati-hati ketika mengerjakan soal yang ada pronoun di garis bawah. Maka kita harus ingat-ingat 3 skill tadi. Cuma itu aja untuk penggunaan pronoun. Jadi sudah selesai itu. Dalam konteks writing pun sama seperti itu. Tinggal melihat posisi pronounnya dan jenisnya, apakah penempatannya sudah benar atau belum. Oke, mungkin seperti itu untuk materi kita pada malam hari ini, dan untuk materi selanjutnya itu tinggal yang kemarin belum, yaitu skill 14 dan 15, dan juga skill terakhir di materi written, yaitu penggunaan adjektif dan penggunaan adverb. Jadi sekitar 2 kali pertemuan lagi lah itu udah selesai untuk materi yang written expression. Setelah selesai nanti tinggal masuk ke materi listening dulu. Listening ya 1-2 kali selesai. Oke, mungkin seperti itu ya untuk materi kita. Dan untuk Mas Denny, Miss Farah, dan juga selain Miss Vista itu nanti belajar yang struktur, kan strukturnya juga belum itu. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk kita materi malam ini? Gak ada ya? Ya, kalau nggak ada ini untuk rekamannya nanti misal mau dicek lagi bisa dibuka di YouTube untuk channelnya Horizon Kebumen TV. Tinggal ditulis di Google nanti kan ada. Oke, kita akhiri untuk kelas kita pada malam hari ini. Kita lanjut di pertemuan berikutnya besok malam. Insya Allah membahas skill 14 dan skill 15 yaitu penghubung. Sebelum kita tutup, mari kita tutup kelas kita dengan berdoa bersama. Oke, finish. Thank you very much. Setelah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister. Oke, sir.